Baik Bapak Ibu, ayat yang pertama luar biasa. Ya ayyuhal muzammil, hai orang-orang yang berselimut. Ini bukan soal selimut kita. Kalau selimut kita di musim dingin sekarang kan namanya bed kafir. Ya. Jadi saya pakai campuran bahasa Inggris dengan bahasa Arab. Kalau bed cover nggak ngerti kita. Tapi kalau saya ngomongnya bed kafir, nah itu lebih jelas. Ya, kafir itu artinya tutup bahasa Arab. Yang sudah jadi bahasa Inggris jadi cover. Itu. Jadi bed kafir, ya, selimut yang membuat kita selalu saja tertutup. Tertutup terhadap ilmu, tertutup terhadap orang lain, tidak memiliki keterbukaan. Jadi sama saja kalau saya lihat ini botol aqua di depan, yang satu tertutup, yang satu juga tertutup, yang satu penuh, yang satu juga penuh. Bagaimana mungkin saya bisa memindahkan air dari botol yang satu ke botol yang lain? Pertama, dua-duanya dalam keadaan penuh. Betul? Yang kedua, dua-duanya dalam keadaan berisi. Yang ketiga, dua-duanya dalam keadaan tertutup. Jadi ada tutupnya. Nah, Allah menyerukan di sini, hai orang-orang yang berselimut. Ini bukan orang yang sedang tidur lalu dibungkus oleh selimut, bukan itu. Bisa jadi orang ini sudah bangun, bahkan sudah sholat subuh ke masjid, tapi masih saja berselimut. Cari orang yang berselimut, selimutnya adalah bed cover, mudah. Tapi orang yang berselimut, selimutnya bed kafir. Ini kalau orang pakai selimutnya bed kafir, mungkin dia sudah bangun, tapi masih berselimut. Seperti katak dalam tempurung tadi, itu bed kafir. Jadi dia bed terus karena dia tertutup. Padahal dia sudah bangun. Salatnya tidak mengingat kepada Allah. Sudah salat belum? Sudah, tapi masih tertutup. Yang dibicarakan oleh ayat ini yang itu. Bukan orang yang sedang berselimut, diselimut pakai selimut biasa. Cari yang begitu tidak sulit. Dan Allah mengatakan, bangunlah. Nah, jadi orang ini ruhaniahnya belum bangkit. Orang ini ruhaniahnya masih mati. Makanya kata Nabi, banyak orang yang kelihatannya hidup, pada sesungguhnya dia mati. Nah, orang yang kelihatannya hidup pada sesungguhnya mati, ini yang disebut dengan orang-orang yang berselimut dalam bahasa Quran. Ini yang diseru oleh Allah. Ya ayyuhal muzammil. Kalau Bapak Ibu merasa diseru oleh Allah saat ini, beruntung. Beruntung. Daripada kita merasa sudah bangun padahal masih berselimut. Ya, ini yang sulit dibangunkan adalah orang yang sudah merasa dirinya hidup padahal masih mati. Tapi orang yang merasa dirinya mati dalam kehidupan yang sekarang dan yakin kalau dirinya, sadar kalau dirinya belum hidup, dihidupkannya sangat mudah. Makanya saya bilang tadi, ilmu ketuhanan itu seperti air. Dia hanya akan hinggap di tempat yang rendah. Semakin kita rendah, semakin banyak ya tempat untuk menampung itu air, semakin banyak kita mendapatkan ilmu. Hati-hati, kalau kita datang ke dalam suatu majelis ilmu, kita sudah dengar orang ceramah tapi kita tidak pernah merasa apa-apa dan kita tidak pernah merasa tercerahkan apa-apa, lewat begitu saja. Ada masalah dua. Masalah yang pertama karena kita belum tawadu. Masalah yang kedua mungkin saja yang berbicara hanya menyampaikan sesuatu yang dia belum mengalaminya. Jadi sebetulnya masalah itu pada dua-duanya. Oke, baik kita teruskan. Kum ya, al-lail. Jadi kita disuruh bangun dari kegelapan. Disuruh bangun bangkit dari malam. Illa qalila,
dan ternyata tidak banyak yang bangun kecuali sedikit saja. Ini yang jadi masalah sekarang. Majelis taklim semakin subur, orang yang ngaji semakin banyak, yang menyampaikan pengajian juga tidak kurang, dan jumlah jamaah yang ngaji di mana-mana banyak, tapi yang berubah sedikit. Ini masalah. Kenapa itu terjadi? Masalah utamanya adalah karena yang menyampaikan atau yang kepadanya akan disampaikan sesuatu sama-sama belum bangkit dari malamnya. Belum bangkit dari malamnya. Mohon maaf, Bapak Ibu mungkin bisa menyadari sepenuhnya sejak kapan Bapak Ibu bisa memahami sedikit demi sedikit Al-Quran. Pasti patokannya sejak Bapak Ibu mengalami sedikit pencerahan. Ketika kita sudah menemukan bintang walaupun satu titik saja, ketika kita sudah menemukan bulan walaupun masih terhalangi oleh kabut, ketika kita sudah menemukan matahari walaupun masih terhalang oleh kabut-kabut yang tebal, tapi itu pun sudah lumayan. Sesaat setelah itu kita bisa mengalami suatu transisi di mana kecerdasan emosi, kecerdasan spiritual kita bangkit. Dan setelah kita bangkit, ternyata kita mudah sekali untuk memahami statement-statement Allah dalam Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada bagiannya barangkali untuk mereka-mereka yang belum bisa keluar dari kungkungan yang mengungkung dirinya. Sekali lagi Allah menyeru kum, ya, al-laila, bangunlah, bangkitlah dari kegelapan, bangkitlah dari malam, illa qalila, dan ternyata tidak banyak yang bangkit kecuali sedikit. Ya, semoga kita semua ya termasuk yang sedikit tapi sudah bangkit. Makanya di Quran surat Al-Kahfi kan Allah bilang, tinggalkan kebanyakan orang dan masuklah pada golongan yang sedikit. Diulang lagi di Quran surat Al-An'am, Allah mengatakan tinggalkan kebanyakan orang dan masuk pada golongan yang sedikit. Ya, gitu. Yang banyak saja belum tentu benar, apalagi yang sedikit. Semoga yang sedikit itu ya yang betul-betul benar. Karena sebetulnya untuk melihat benar tidaknya bisa dilihat apakah yang sedikit itu berubah. Apakah yang sedikit itu mengalami transisi, mengalami transformasi spiritual atau tidak, itu kelihatan. Baik. Nisfahu awin kus minhu qalila. Seperduanya atau kurangilah dari seperdua itu sedikit. Nah, ini kan cerita tentang malam yang tadi. Malam yang tadi, ya. Seperdua dari malam itu kan, kalau malam itu kan mulainya dari jam 6 sampai jam 6 pagi itu malam. Jadi kalau seperduanya itu ya kira-kira 12 jam dibagi 2 kan, jadi jam 12 ya, jam 12. Makanya kenapa istiqomah dimulai jam 12, karena 12 ini angka yang luar biasa. 1 dan 2 ya, 1 itu Nuri Insani, 2 itu Nurullah dan Nur Muhammad. Ketika 1 sudah mengenal yang 2 itu namanya syahadatain. Berarti kita sedang beralih dari kegelapan. Ini bahasa hakikatnya begitu ya. Jadi kalau 12 ya. Jadi kalau seperdua dari malam itu jam 12 ya. Jadi kenapa istiqomah jam 12 itu bisa jadi para leluhur kita mengambil patokannya dari ayat ini. Jadi kalau kita mau bangkit dari kegelapan, yang paling bagus itu jam 12. Lalu di sini dikatakan awin kusminhu qalila. Ya, bolehlah kurang dikit. Boleh. Jadi sebetulnya patokannya itu. Kenapa orang menjadi hebat? Karena jam 12 ini kan saat di mana orang lain tidur. Kita malah bangun. Jadi yang membedakan orang dengan satu dengan yang lainnya kan itu sebetulnya. Saat di mana orang lain tidur, kita bangun. Saat orang lain masih tidur, kita sudah bangun. Pasti beda itu. Beda segalanya. Beda spiritualnya, beda rezekinya. Bayangkan saja, orang lain masih bangun, dia sudah tidur. Orang lain sudah bangun, dia masih tidur. Jadi dia terlalu lama ya dalam kegelapan. Makanya dia disuruh bangkit. Nah itu dalam bahasa tidur dalam pengertian syariat.
Ini yang jadi masalah, siang tidur, malam pun tidur. Jadi selamanya di semesta ini dia bangun pun dalam keadaan tidur. Dia bekerja dalam keadaan tidur, berkarya dalam keadaan tidur. Bayangkan orang berkarya dalam keadaan tidur, kan lulungu. Lulungu tahu? Lulungu itu yang gak karu-karuan. Ditanya gak nyambung. Betul gak? Orang lulungu kan begitu. Ditanya gak nyambung. Ya, banyak orang yang lulungu, ya, karena selalu tidak nyambung. Di kantor lulungu, ya, yang jadi masalah lagi sholat pun lulungu. Ditanya kata malaikat, siapa yang kau sembah? Bingung dia, lagi lulungu. Nah, kalau cari orang yang tidur malam, ya gampang, ya. Nah, ternyata lebih gampang lagi cari orang yang tidur siang dan malam. Dikasih kepercayaan apa saja, dia selalu tidur. Ya. Ini luar biasa. Jadi sebutnya konflik horizontal. Korupsi, kolusi, nepotisme itu karena dilakukan oleh orang-orang yang lulungu. Ya, lulungu. Kemudian Allah mengatakan, ya, auzid alaih, atau lebih dari 1/2 itu. Ya, lebih sedikit lah. Jadi sebetulnya ayat ini sedang berbicara toleransi sebetulnya. Yang penting jam 12, ya kurang dikit lebih dikit nggak apa-apa. Ya, gimana Pak kalau jam 2? Ya jam 2 itu lebih dikit dari jam 12, lebih 2 jam. Ya Bapak Ibu silakan mulainya jam 2, tapi akhirnya terburu-buru kan? Betul nggak? Iya, terburu-buru. Nah, begitu terburu-buru udah nggak beres lagi, tidak tartil nanti baca Qur'annya. Betul enggak? Nah, ini ada hubungannya dengan ayat berikutnya, warattilil Qur'ana tartila. Kalau kita tepat jam 12 baca Qur'annya tartil. Ngerti maksudnya? Oh, Pak, kenapa enggak dijelaskan dulu waktu saya dapat istiqomah? Ya, sekarang dijelaskan. Bapak baru menjelaskan istiqomahnya sudah selesai. Kata siapa istiqomah sudah selesai? Istiqomah itu tidak ada selesainya. Ya terus saja, ya namanya juga istiqomah. Istiqomah itu kan artinya terus menerus, bangkit terus menerus. Jadi boleh jam 12, tapi patokannya jam 12. Karena 12 ini angka yang luar biasa. Makanya Nabi Musa juga, ya Nabi Musa juga di dalam Quran dikatakan, disuruh oleh Allah, pukullah batu itu, terpancar 12 mata air. Ini batu dipukul, dibunuh, dihancurkan, dikiamatkan, dimatikan, sampai gak ingat apa-apa. Ingat punya kepala saja tidak. Kalau kita sudah gak ingat punya kepala, itu namanya sudah kiamat. Betul gak? Kalau sudah kiamat kan sudah hancur luluh. Kalau sudah hancur luluh, ya pasti akan terpancar 12 mata air. Jadi 12 itu luar biasa. Saya dulu ya, ketika pertama kali mengamalkan ilmu ini, saya banyak tanya, ya Allah kenapa saya harus memulainya jam segini? Ya kalau tanya sama guru juga, ya udah cari sendiri, ada di Quran. Ya udah saya cari sendiri dan dapatnya ini. Ternyata ketika kita sudah bisa bangun dari tidur kita, bangkit dari tidur kita, melepaskan segala kungkungan yang membatasi kita, ya keberkahan mulai melimpah, terutama keberkahan spiritual. Ketika keberkahan mulai melimpah, apalagi kita sudah bisa membaca Quran dengan tartil. Nah, kalau orang sudah baca Qurannya tartil itu perlu waktu yang leluasa. Maka ujungnya apa? Inna sanulki alaika kaulan sakila. Maka Allah akan memberikan bobot pada seluruh perkataan yang kita ucapkan. Kesimpulan dulu. Pak, saya sudah selesai menjalankan semua tata cara keilmuan ini. Tapi kok rasanya setiap saya berkata orang lain tidak mau dengar saya. Pernyataannya yang paling penting adalah barangkali kita sering baca Quran, tapi baca Qurannya tidak tartil.
Makanya saya kan tidak pernah melarang, tidak pernah mengiyakan. Pak, tadi malam saya baru bangun jam 3:30 Pak. Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Terus mau apa lagi? Udah bangun, udah terjadi. Masa saya marah-marah? Ya nggak apa-apa. Pak, saya baru 4:30 bangun. Gak apa-apa. Saya kan selalu bilang gak apa-apa. Terus kalau saya bilang apa-apa terus gimana? Udah terjadi. Benar kata Ibnu Atha. Kalau kau ingin tahu derajatmu di Allah, tanya saja dirimu. Allah tahu kau tempatkan di mana di dalam dirimu. Makanya saya ngejawabnya baru sekarang. Gak apa-apa. Tapi kan lama-lama ngerti juga. Oh itu Pak, iya. Sekarang ibu bapak coba perhatikan. Kalau mulainya jam 12, leluasa kan? Betul nggak? Bisa wirid agung dulu, ya kan? Ya, bisa wirid isbatuliyah, bisa. Oh, luar biasa. Jadi saya selalu dalam posisi tidak pernah menghukum. Karena apa? Nanti juga akan ngerti sendiri, ya Pak. Iya. Lalu yang kita kejar kan nomornya. Waduh, udah istiqomah 7. Gitu kan. Dia ngejar nomor. Padahal itu atribut saja sebetulnya. Jadi kalau kita masih sering berlindung di balik atribut itu, saya sudah ini, ya sebenarnya kita masih belum cukup dibilang sebagai orang dewasa. Bisa diteruskan? Oke. Oke, kita teruskan ayat yang berikutnya. Jadi inna sanulki alaika kaulan sakila. Kalau hari ini, saat ini, ya, keadaan kita masih tidak berkualitas, kata-katanya tidak berkualitas, pikirannya tidak berkualitas, cara hidupnya tidak berkualitas, tidak berbobot. Penyebabnya sudah tahu sekarang, ya, sudah tahu. Berarti kita masih lulungu. Lulungu itu ngalinur, ya. Coba orang lulungu diajak ngomong nggak nyambung, ya. Jadi udah belajar ngaji di mana-mana, tapi setiap diajak bicara spiritual nggak nyambung. Itu artinya sedang ngalinur. Kalau begitu banyak yang sedang ngalinur, banyak ya, masih lulungu antara tidur dan bangun. Disebut sareh hente, disebut hudang hente. Gitu. Akibatnya tidak berbobot. Saya ingin kasih tahu, kenapa Allah bicara kok yang dikatakan kaulan sakila? Kenapa kata-kata yang tidak berbobot? Kata-kata ini kan sebetulnya cerminan dari pikiran. Baik. Jadi kalau orang yang kata-katanya tidak berbobot, itu artinya kualitas ruhaniyahnya pun tidak berbobot. Kalau kita masih terjebak untuk menggunjing orang, mencemooh orang, menghujat orang, itu artinya yang keluar di sini itu kan masalahnya bukan di sini, di dalam. Jadi kalau kita keluarkan air dari teko, yang keluar itu comberan, masalahnya bukan yang keluar itu comberan di dalamnya susu, bukan. Kalau yang keluarnya kan air yang kotor, berarti di dalam teko kotor enggak? Jadi untuk melihat jiwa seseorang itu sudah berkualitas atau tidak, lihat saja luarnya. Ya, penampakan luar itu yang paling utama adalah kata-kata. Bisa nggak Pak melihat jiwa seseorang lewat SMS-nya? Bisa. Karena SMS itu sebenarnya kata yang ditulis. Itu kan sebenarnya gambaran jiwa. Bisa nggak Pak lihat jiwa seseorang dari rumahnya? Bisa. Kalau rumahnya berantakan dan dia nyaman dengan berantakan, itu artinya di dalamnya masih berantakan. Bisa nggak melihat dari peristiwa di alam? Bisa. Kalau banjir terjadi akibat sumpatan karena sampah, berarti masih terlalu banyak orang yang membuang kotoran sembarangan.
Orang yang suka membuang kotoran sembarangan itu adalah orang yang di dalamnya kotor. Ngerti?